Liga Champions perkenalkan format baru. UEFA akhirnya merilis video panduan format baru Liga Champions mulai musim depan. Mulai musim depan, UEFA akan menambah jumlah peserta menjadi 36 tim. Fase grup pun bakal dihapus, diubah dengan sistem baru menggunakan klasemen besar seperti Liga berisi seluruh tim peserta. Akan tetapi tetap ada drawing di awal musim, tapi kali ini drawing tersebut untuk menentukan laga-laga di fase Liga. Nantinya setiap tim akan menghadapi 8 pertandingan, 4 kandang dan 4 tandang. Liverpool ingin berpanjang masa bakti dari Andre Robertson. Liverpool dikabarkan berencana untuk mengadakan pembicaraan kontrak baru dengan Andre Robertson di musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Football Insider, Liverpool semakin yakin bahwa Robertson akan tetap berada di klub untuk beberapa tahun ke depan. Kontrak pemain asal Skotlandia tersebut akan berakhir pada tahun 2026 dan Liverpool kini berusaha memberi perpanjangan kontrak kepada kapten timnas Skotlandia tersebut. Neymar impikan main bareng dengan Messi di Inter Miami. Neymar rupanya masih menyimpan keinginan untuk bermain lagi bersama Messi. Dia berharap itu bisa terwujud di Inter Miami. Di Inter Miami, Neymar akan merasakan suasana seperti di Barcelona, mengingat klub tersebut juga punya Sergio Busquets, Jordi Alba, dan juga pelatih Tata Martino. Terkait wacana ke Inter Miami, Neymar cuma bisa berharap agar suatu saat bisa terwujud. Neymar dan Messi sama-sama membentuk trio maut semasa bermain di klub Barcelona. Neymar, Messi, dan juga Suarez jadi mesin gol yang membantu meraih treble winner ketika di Barcelona. Arsenal pesta gol, Mikel Arteta sebut malam yang menakjubkan. Mikel Arteta tidak bisa berkata-kata setelah melihat performa spektakuler Arsenal saat bertemu ke markas Sheffield United. The Gunners pesta gol usai menang dengan skor telak 6-0. Tim asuhan dari Arteta langsung unggul 5 gol di babak pertama, masing-masing yang diciptakan oleh Martin Odegaard, gol bunuh diri dari Jadon Bogle, gol dari Martinelli, Kai Havertz, dan juga Declan Rice. Sementara babak kedua, lesakan dari Ben White memastikan kemenangan Arsenal. Dengan kemenangan ini, The Gunners berada di peringkat ketiga dengan koleksi 61 poin atau tertinggal 1 poin dari Man City yang ada di urutan yang kedua. Mikel Arteta tak terobsesi kudeta Liverpool dari puncak klasemen. Arsenal terus memanaskan persaingan juara Liga Inggris di tahun ini. Terbaru tim asuhan dari Mikel Arteta menang 6-0 di kandang Sheffield United. Pekan depan The Gunners berpeluang mengkudeta Liverpool. Syaratnya mereka harus menang atas Brentford, sementara Dress imbang dengan Man City. Dan andai ada pemenang di Anfield Stadium, maka Martin Odegaard dan kawan-kawan paling banter naik ke posisi kedua klasemen. Arteta menyadari hal tersebut, namun dia tak mau terobsesi. Selepas laga di Premier League, dia menyebut hal itu tak menjadi fokusnya untuk pekan depan. Dia enggan berandai-andai dan membeli fokus kepada dirinya sendiri. Inter Milan menang lagi, Inzaghi sebut tetap ilmu padi. Inter Milan memperpanjang keunggulan mereka di puncak klasemen Serie A menjadi 15 poin setelah mereka berhasil mengalahkan Genoa 2-1. Gol-gol kemenangan Nerazzurri dicetakkan oleh Christian Aslani di menit ke-30 dan eksekusi penalti dari Alexis Sanchez di menit ke-38. Dengan kemenangan ini, Inter semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 72 poin dan terpaut 15 poin dari Juventus yang berada di urutan yang kedua. Owen sebut Ten Hag pantas dipecat oleh Manchester United. Mikel Owen merasa Erik Ten Hag layak dipecat. Pasalnya Manchester United tidak punya filosofi main yang jelas di bawah manajer asal Belanda tersebut. Mantan pemain MU yakni Mikel Owen kecewa dengan performa mantan timnya di laga melawan Manchester City. Mengingat Manchester United seolah tak mampu memberikan perlawanan kepada The Citizen. Owen menganggap Manchester United tak punya filosofi bermain yang jelas. Pada saat melawan Man City, Manchester United sekedar menunggu. Owen menilai hal ini adalah mutlak tanggung jawab dari manajer Manchester United yakni Erik Ten Hag. Owen merasa Ten Hag layak dipecat karena Manchester United tampil tanpa pola yang jelas di bawah asuhannya. Al-Ain kalahkan Al-Nassr. Al-Ain menelan kekalahan di leg pertama babak perempat final Liga Champions Asia 2023-2024. Berhadapan dengan Al-Ain, Al-Nassr tumbang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dikemas oleh Sofyan Rahimi di babak yang pertama. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Al-Ain untuk lolos ke babak semifinal.
sudah kalah 3-1. Dua pemain MU juga alami cedera. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Dua pemain mereka yaitu Marcus Rashford dan juga Jonny Evans dikonfirmasi mengalami cedera. Kabar Rashford dan Evans mengalami cedera disampaikan langsung oleh Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu menyebut kedua pemain itu mengalami cedera sehingga mereka harus ditarik keluar di pertandingan tersebut. Erik ten Hag juga mengakui bahwa performa timnya menurun akibat banyaknya pemain inti mereka yang sedang mengalami cedera. Pedri dan Frenkie de Jong bakal absen lama dari skuad Barca. Ada kabar buruk datang bagi Barcelona. Dua gelandang mereka yaitu Pedri dan juga Frenkie de Jong harus absen agak lama untuk bisa memulihkan cedera mereka. De Jong dikonfirmasi mengalami terkilir pada lateral ligamen di pergelangan kaki kanannya. Sementara Pedri didiagnosis mengalami cedera pada otot quadricepsnya. Keduanya dipastikan akan absen lebih dari 1 bulan di skuad Barcelona. Namun Barca belum bisa memastikan secara pasti berapa lama kedua pemain ini akan absen. Semelakers dan juga De Ketelaere bakal dijual. Raksasa Italia AC Milan dikabarkan berencana memiliki Alexis Semelakers dan juga Charles De Ketelaere sekaligus pada musim panas 2024 mendatang agar bisa mendapatkan pemasukan setidaknya sebesar 510 miliar rupiah. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport, Milan berharap penjualan keduanya bisa menghasilkan pemasukan mencapai 30 juta euro. Charles De Ketelaere sekarang ini dipinjamkan ke Atalanta dan ada kabar bagus. Dikabarkan Atalanta dilaporkan siap mempermanenkan De Ketelaere dan mereka siap menebusnya seharga 22 juta euro. Sedangkan Semelakers sendiri sudah termasuk dalam rencana AC Milan. Kabarnya mereka siap melikunya ke Bolonya dengan harga 10 juta euro. Tinggalkan Arsenal, Aaron Ramsdale gabung dengan AC Milan. Ada kabar baru seputar masa depan dari Aaron Ramsdale. Sang kiper dilaporkan bakal bergabung dengan AC Milan di musim panas nanti. Dilansir oleh Graham Connor, AC Milan saat ini memberi Ramsdale sebagai pengganti dari Maignan. Kiper utama Rossoneri tersebut dikabarkan akan pindah di musim panas nanti karena ada beberapa klub top Eropa yang berminat membayangnya dari San Siro. AC Milan sendiri sudah menjalin kontak dengan agen dari sang kiper. Mereka mulai menawarkan kesempatan kepada Ramsdale untuk pindah ke Italia. Barcelona intip peluang rekrut Dani Olmo dari RB Leipzig. Barcelona dikabarkan tengah mengintip peluang untuk mendatangkan Dani Olmo dari RB Leipzig pada jendela bursa transfer musim panas nanti. Sang juara bertahan La Liga ingin mendatangkan sang gelandang serba bisa tersebut pada musim panas, tetapi RB Leipzig akan meminta biaya mencapai 50 juta euro untuk berpisah dengan pemain berusia 25 tahun tersebut. Arsenal dan Liverpool gigit jari, Adrien Rabiot putuskan bertahan di Juventus. Fabrizio Romano menyebut bahwa Arsenal dan juga Liverpool bakal gigit jari karena Rabiot memutuskan untuk bertahan di Juventus. Menurut laporan dari Romano, prioritas Rabiot saat ini adalah memperpanjang kontraknya di Juventus. Sang gelandang dikabarkan nyaman dengan kehidupannya di kota Turin. Ia juga senang karena ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Max Allegri di lini tengah milik si Nyonya tua. Itulah mengapa untuk saat ini ia mendahulukan berbicara dengan Juventus terkait perpanjangan kontraknya ketimbang berbicara dengan klub-klub peminatnya. Wilfried Zaha berpeluang kembali ke Liga Inggris. Penyerang Galatasaray yakni Wilfried Zaha dikabarkan memiliki peluang untuk kembali ke Liga Inggris pada musim panas nanti. Menurut laporan dari Graham Connor, 4 tim Liga Inggris menunjukkan ketertarikan mereka untuk bisa mendatangkan Zaha di musim panas nanti. Fulham, Everton, West Ham, dan juga Wolverhampton sedang memantau situasi pemain berusia 31 tahun itu. Arsenal siap kejar Douglas Luiz lagi di musim panas. Arsenal dikabarkan akan memperbarui ketertarikan mereka terhadap gelandang Aston Villa yakni Douglas Luiz setelah gagal mendatangkannya dalam beberapa kesempatan. Menurut laporan dari Daily Mail, klub asal London Utara tersebut bersiap untuk menghidupkan kembali pengejaran mereka terhadap Luiz menjelang musim 2024-2025. The Gunners berencana untuk bisa melepas partai di musim panas ini karena masalah cedera yang terus-menerus. Sementara El Nani kemungkinan akan pergi ketika kontraknya berakhir di akhir musim.
Saingi Manchester United, Arsenal ikut kejar bomber tajam Liga Portugal. Rencana Manchester United untuk bisa mendatangkan Victor Gyökeres di musim panas nanti menemui kendala baru. Mereka harus bersaing dengan Arsenal untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari sang pemain. The Mirror melaporkan bahwa Arsenal saat ini melihat Gyökeres sebagai mesin gol baru mereka. Mikel Arteta menilai timnya butuh striker yang baru yang bisa mereka andalkan. Itulah mengapa sang manajer memprioritaskan belanja striker baru di musim panas nanti. Liverpool pertimbangkan angkut gelandang milik FC Porto. Tim Liga Inggris Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa memboyong Alan Varela dari klub FC Porto. Pemain berusia 22 tahun ini langsung menjadi andalan di lini tengah klub asuhan dari Sergio Conceição tersebut. Sejauh ini ia telah bermain sebanyak 30 kali di semua kompetisi dan dalam prosesnya ia mencetakkan 2 gol dan juga 2 assist. Dilansir oleh Ogojo, Liverpool disebut tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkannya di musim panas mendatang. Hansi Flick selangkah lagi jadi manajer baru Barcelona. Teka-teki siapa manajer baru Barcelona untuk musim depan kini mulai mendekati titik temu. Hansi Flick dilaporkan sedikit lagi akan menjadi juru taktik baru bagi Las Blaugrana. Sky Sports Jerman melaporkan mereka sudah berkomunikasi dengan agen baru dari Flick yakni Pini Zahawi. Mereka mulai berdiskusi terkait Hansi Flick untuk bisa menangani Barcelona di musim depan. Pembicaraan ini dikabarkan sudah mencapai tahap lanjutan. Jadikan Hansi Flick untuk bisa menangani Barcelona di musim depan semakin besar. Laporan itu juga mengklaim bahwa Hansi Flick sangat tertarik untuk bisa menangani Barcelona.